Tontonlah film sesuai umurmu. Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, menceritakan kisah penjaga surau yang taat beribadah namun memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh. Penyebabnya yaitu ia menerima sindiran dari seorang pembuat bahwasanya hidup tidak diridhoi Allah jika hanya beribadah tetapi meninggalkan amal kemasyarakatan. Teman-teman, bukannya kita ada tugas pembuatan video mengenai penilaian buku fiksi ya? Kita kan mengambil cerpen tentang yang judulnya Robohnya Surau Kami. Kalian udah pada baca belum? Oh iya, gue juga udah baca bukunya, jadi aman lah. Ya nggak? Woi, udah baca belum bukunya? Iya, ntar nih. Inter, iya udah baca aman. Gue juga udah baca semuanya, cuman masih kurang paham karena bahasanya itu terlalu tinggi dan baku. Nah, maka dari itu dibutuhkan penilaian. Untuk penilaian kita bagi tugas ya, satu orang satu pembahasan supaya lebih cepat dan juga selesai. Oh iya, gue lupa. Emang penilaiannya ada apa aja sih? Allah pikun. Perasaan baru kemarin belajar pasti ya udah lupa sih. Kan penilaian buku fiksi kan ada 3. Yang pertama itu ada tinjauan amanat, yang kedua itu tinjauan nilai-nilai, dan yang ketiga itu ada komentar. Oke? Untuk tinjauan nilai-nilai dan komentar kita bagi lagi ya supaya menjadi sama rata dan juga kebagian semua. Oke, kita punya rencana yang jelas, kita buat dan kita kumpulkan hari ini, kemudian kita lanjut ke proses pembuatan video. Gimana? Rifki sama Adnan itu kemana ya? Apa nanti kita chat di grup aja? Oke, di chat aja. Mungkin ya dia lagi sibuk kali gitu tuh ada urusan. Jadi di chat aja nanti juga pasti. Oke. Coba lu chat dah mereka berdua, suruh pada datang ke sini biar cepat selesai. Oke.
Gimana? Apa katanya? Lagi di kantin katanya, tapi nanti katanya langsung ke sini. Tungguin aja. Assalamualaikum. Sorry ya, lama. Udah Bapak. Ini sini. Makanya tadi banyak. Ya, kebiasaannya udah kayak gitu udah dari dulunya udah. Oke, sekarang udah kumpul. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian terhadap buku fiksi Robohnya Surau Kami. Bagian pertama kan ada tinjauan amanat ya. Tinjauan amanat itu yang dipegang sama Alvin kan kemarin udah dibagi. Nah, tentang tinjauan amanat gimana Pin? Hasil dari diskusinya tentang cerpen mengenai Robohnya Surau Kami. Halo teman-teman. Pada penilaian buku fiksi terdapat tinjauan amanat. Nah, tinjauan amanat adalah sebuah ringkasan inti pesan suatu amanat. Pada buku cerpen Robohnya Surau Kami memiliki sebuah amanat, memiliki pesan yang mendalam bagi kita semua. Di dalamnya memang ibadah merupakan suatu hal yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Jadi intinya teman-teman, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Kita menginginkan sesuatu, kita juga harus berusaha. Tidak boleh hanya cuma dengan berdoa. Nah, gimana teman-teman? Sudah puas kan dengan tinjauan amanat? Selanjutnya, dalam struktur yang kedua mengenai penilaian buku fiksi, yaitu tinjauan nilai-nilai. Di dalam tinjauan nilai-nilai ini, kelompok kami mendapatkan 5 kategori tinjauan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang pertama, yaitu tinjauan nilai religius. Di dalam tinjauan nilai religius ini atau agama mengajarkan bahwasannya betapa pentingnya beribadah dan meyakinkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun juga mengingatkan kita bahwasannya ibadah itu harus seimbang dengan usaha di dunia. Yang kedua, nilai moral. Nah, nilai moral dalam cerita ini adalah jangan cuma berdoa dan beribadah tanpa berusaha memperbaiki hidup. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Dalam cerpennya yaitu sebagai masyarakat kita harus saling membantu dan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang baik. Jangan hanya pasrah dan menyerahkan semua kepada masyarakat, kepada takdir tanpa berusaha memperbaiki keadaan. Yang keempat, yaitu nilai pendidikan. Di dalam nilai pendidikan, di ceritanya kita diajarkan bahwasanya segala agama tidak hanya dilakukan dengan cara menghafal, tetapi harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, pada nilai kelima yaitu nilai kemanusiaan. Pada nilai ini ada 3 poin penting. Yang pertama, kita diajarkan untuk saling peduli kepada orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Dan yang kedua, kita sebagai manusia itu memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, kita tidak boleh egois atau acuh tak acuh terhadap sesama. Kekurangan pada buku cerpen Robohnya Surau Kami. Kekurangan pada cerita Robohnya Surau Kami. Yang pertama, memiliki kekurangan dari segi bahasanya. Karena di dalam cerita ini memiliki bahasa yang sulit sekali dimengerti dan dipahami, sehingga memberikan nilai rasa ketidaknyamanan bagi si pembacanya. Kemudian yang kedua, yaitu pada latar tempat yang kurang beragam. Cerita ini hanya berfokus ke satu tempat dan sekitarnya, yaitu di surau, sehingga suasana terasa monoton. Yang ketiga, dalam cerita buku ini terlalu mengandung yang membuat pembaca penasaran dengan kelanjutannya. Dan yang terakhir adalah dari segi sudut pandangnya terlalu terbatas karena hanya dilihat dari seorang kakek yang bercerita kepada narator. Kelebihan pada buku cerpen Robohnya Surau Kami. Kelebihan yang pertama
adalah dari seorang penulis yang mengakhiri cerita tersebut dengan kejadian tragis. Yang kedua yaitu memberikan wawasan kepada masyarakat untuk memahami bahasa dan dunia sastra melalui cerpen. Yang ketiga, banyak nasihat bermanfaat yang bisa kita petik dalam cerita ini. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, mempunyai ciri khas bahasa yang cair dan komunikatif. Artinya mendekati bahasa lisan, seakan-akan kita sedang mendengar Aan Nafis bertutur menceritakan cerpennya. Baik, kita cukupkan diskusi kita hari ini. Semuanya sudah kompak, hebat, dan rapi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena kelompok kita hebat. Kita tutup diskusi hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesimpulan dari cerpen Robohnya Surau Kami bahwa keberagaman yang hanya berfokus pada ibadah tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial dapat berujung kepada kehancuran. Dalam cerpen ini, tokoh kakek yang rajin beribadah justru dianggap gagal menjalankan tugasnya di dunia, sehingga ia mendapatkan hukuman di akhirat. Cerita pendek ini juga mengkritik sikap pasrah tanpa usaha, serta menyoroti pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kerja keras dalam kehidupan. Udah dulu ya, nanti kalau kebanyakan malah pada bosan. Jangan lupa balik lagi di video berikutnya. See you. Kami Al-Syurifat Entertainment pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya kita ada tugas pembuatan penilaian. Gue juga udah baca dong, jadi aman dong. Enggak. Oh iya. Apa kenapa doang? Aku jadi bingung. Ya, langsung deh. Mau start Mbak? Tapi bu, ya. Orang kena. Sorry ya. Tinjauan amanat. Tinjauan amanat kan dipegang sama Alvin kan ya? Nah, itu hasilnya gimana, Pin? Datang. Di dalam judul ini untuk menyeimbangkan kebenaran dan beribadah. Sehari-hari diterapkan dengan menghafal, dipahami dan pendidikan. Kemudian kekurangan yang ketiga. Yaitu latar belakang sih. Yang ketiga, cerita dalam buku ini terlalu menggantung. Sebenarnya terlalu. Aku capek, aku meriang dan kasih sayang. Meganya aku. Banyak nasihat keempat dari cerita ini yang bisa kita petik dari cerita. Salah nasihat. jangan maju main. Gaya.